warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Maskana dengan NIM A1D11879 dari R003 semester 6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Jambi. Kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran atau yang disebut dengan micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok pada lemes-lemes sekali sih? Kalau ibu bilang, bagaimana kabar hari ini? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa kan? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kabar kalian semua baik? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar orang tua di rumah? Alhamdulillah baik. Mandi nggak tadi pagi? Ada yang nggak mandi? Gosok gigi nggak? Ada yang nggak gosok gigi? Sarapan pagi? Bagus. Mandi pagi, gosok gigi, sarapan pagi. Pasti nanti saat pada proses pembelajaran anak-anak semua pasti pada semangat karena sudah mandi, sudah gosok gigi, sudah sarapan pagi. Kenapa sih sarapan pagi itu penting untuk kita semua? Ayo, ada yang tahu? Ya, Dinda. Benar. Kalau kita sarapan pagi, pasti kita bisa berkonsentrasi saat belajar. Kemudian kita bersemangat untuk pergi ke sekolah. Rafa mandi? Mandi, pinter, bagus. Mandi ya. Baik anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita belajar juga ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur, yang sudah memerdekakan negara Republik Indonesia ini. Mari anak-anak semua berdiri. Ayo berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dimulai. Oke, baik, sudah selesai. Anak-anak semua boleh duduk kembali ke kursinya masing-masing. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Siapa-siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Oke, Ibu mulai. Muhammad Rafa hadir. Muhammad Rizal hadir. Ayumi Putri hadir. Dinda Arum hadir. Karisma Putri hadir. Nana Wulandari hadir. Muhammad Rizky. Randy Putra. Randy Putra kemana anak-anak? Ada yang tahu? Randy Putra sakit. Ada suratnya? Ada.
Oke, kita doakan semoga teman kita Randy cepat sehat, kemudian bisa belajar bersama-sama bersama kita lagi di sekolah ini. Ilham Akbar hadir, Marisa Ulfa hadir, Cinta Indah Sari hadir, Azikri Akbar hadir. Oke, berarti kalian semua hadir, hanya Randy saja ya yang tidak hadir pada hari ini. Baiklah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Ayo, ada yang tahu anak-anak ibu semua? Ya, Rafa apa? Belajar apa kita hari ini? Rizal? Rizal dan Rafa nggak baca buku ya? Kenapa tidak baca buku? Kesiangan. Tadi malam nggak baca buku? Kenapa tidak baca buku? Oke, ada yang tahu? Ayo, Citra tahu? Kita belajar apa hari ini? Arum? Ya, kita belajar pada tema 8, subtema 1, pembelajaran pertama. Ayo dibuka bukunya yang lain. Ayo dibuka pada tema 8, pembelajaran pertama ya. Subtema pertama. Ya, Ya, ada yang tahu kita belajar tentang waktu, benar. Kita hari ini akan belajar mengenai waktu. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan membacakan atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pertama pada pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu yang benar. Kemudian, siswa dapat menuliskan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan penggunaan tanda titik sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan tepat. Yang keempat yaitu siswa dapat membacakan kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Betul sekali. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu di sini mempunyai sesuatu nih. Nah, kalian bisa melihat. Oke, Ibu punya beberapa Ibu di sini mempunyai beberapa gambar yang bisa Ananda lihat. Gambar pertama yaitu ini. Ananda semua bisa melihat ini. Ya, di buku tema juga ada, benar. Nah, kira-kira si Udin ini lagi ngapain ya? Anak-anak semua sedang sarapan, benar sekali. Kira-kira Udin sarapan pada pukul berapa? Ayo, ada yang tahu? Nah, di sini Ibu punya media yaitu bentuk jam yang sudah Ibu buat di rumah sebelumnya agar kalian bisa memudahkan kalian nanti dalam proses pembelajaran mengenai waktu ini. Nah, Udin sarapan atau kira-kira kalian sarapan pukul berapa ya anak-anak semua? Ada yang pukul 6, ya pukul 6. Kira-kira jarum panjangnya di mana sih? Jarum pendeknya di mana? Ayo jangan tahu. Ya Ilham, di mana Ilham? Di angka, jarum panjangnya di angka 6. Jarum panjangnya di angka 12. Benar Ilham, benar. Jadi dibacanya apa anak-anak? Pukul 6 tepat, benar. Jarum pendek di angka 6, kemudian jarum panjang di angka 12.
maka disebut dengan pukul 6 tepat. Betul sekali, pintar sekali, hebat, sangat hebat anak-anak ibu. Oke, gambar selanjutnya. Ayo, ini gambar apa Ananda sekalian? Ayo, gambar apa ini? Gambar seseorang anak yang sedang berpamitan dengan orang tuanya. Oke, kira-kira dia ingin berpamitan kemana Ananda semuanya? Berpamitan untuk pergi ke sekolah. Ananda sekalian ibu tanya, tadi pagi ada yang pamitan gak sih dengan orang tuanya? Pamitan semua. Ya, ada yang gak pamitan sama orang tuanya? Ada. Kenapa tidak pamitan? Rizky? Ibunya udah pergi juga ke kebun. Rizky kira-kira kalau bangun pagi jam berapa? Jam 6. Itu siapa yang bangunin? Ibu, tapi ibunya langsung pergi ke kebun. Ya. Nah, bisa Rizky sebelum pergi ke sekolah atau ibunya sebelum pergi ke kebun, orang tuanya pergi ke kebun, Rizky bisa berpamitan dulu sebelum mandi ataupun sebelum berangkat ke sekolah. Misalkan Rizky sudah mau ingin pergi ke sekolah dan orang tua Rizky udah pergi. Nah, ketika Rizky bangun tidur, Rizky bisa meminta restu kepada ibu dan ayah Rizky sebelum berangkat ke sekolah, seperti itu. Berpamitan terlebih dahulu, meminta doa restu untuk pergi ke sekolah agar langkah kaki Rizky pergi ke sekolah dipermudah dan ilmu yang Rizky dapatkan dapat bermanfaat nantinya. Benar. Ya, di sini kira-kira kalian kalau pergi ke sekolah jam berapa ya? Pukul berapa? Pukul berapa pergi ke sekolah? Pukul 7. Nah, pukul 7. Oke. Jarum panjangnya atau dan jarum pendeknya kira-kira di angka mana ya anak-anak semua? Di angka 7. Kemudian jarum panjangnya di angka 12. Jarum pendek di angka 7, kemudian jarum panjang di angka 12, maka dapat dikatakan yaitu pukul berapa? Ayo. Zikri, pukul berapa Zikri? Nah, Zikri dari tadi tidak menyimak apa yang sudah ibu bilang, apa yang sudah ibu jelaskan. Jika jarum pendeknya di angka 7 dan jarum panjangnya di angka 12, maka dapat disebut dengan pukul 7.00 atau pukul 7 tepat. Jam 7 tepat. Oke, untuk Rizky ini, untuk Zikri, untuk Zikri. Ibu mau tanya, kalau jarum pendeknya ada di angka 8, kemudian jarum panjangnya ada di angka 6. Kira-kira ini apa ya bacanya? Dibaca apa? Ya, dibaca apa? Nggak tahu ya. Makanya dari tadi kalau ibu menjelaskan dan teman-teman yang lain menyimak, Zikri harus ikut menyimak, jangan ngotak sendiri-sendiri. Nah, nggak tahu kan? Nah, ibu sudah jelaskan tadi, jika angka atau jarum panjangnya berada di angka 6, itu maka disebut dengan dibaca dengan 30. Kenapa dibaca 30? Karena dari angka 12 ke angka 1 itu jika dihitung per menit, maka 12 ke angka 1 itu 5 menit. Kemudian angka 1 ke 2 itu 10 menit. Angka 2 ke 3 itu 15 menit. Angka 3 ke 4 itu 20 menit. Angka 4 ke 5 itu 25 menit, benar. Dan 5 ke 6 maka 30 menit. Angka jarum panjang ini digunakan untuk menghitung menit. Jika jarum yang pendek ini untuk menghitung apa?
Oke, menghitung jam atau waktunya. Maka jika jarum pendeknya berada di angka 8 dan jarum panjangnya di angka 6, maka bacanya apa anak-anak semua? Pukul 8 lewat 30 menit. Benar. Berarti dibacanya yaitu pukul 8 lewat atau lebih 30 menit. Oke, hebat. Oke, gambar selanjutnya, Ibu masih ada satu gambar lagi. Itu gambar ini. Gambar anak. Nih, Anda bisa melihat ini kan? Nah, ini bisa dilihat. Bisa dilihat. Anak yang pulang dari sekolah, benar. Nah, kira-kira kalian kalau pulang sekolah pukul berapa ya anak-anak semua? Ayo, pukul berapa? Pukul 11. Ayo kita coba lagi menggunakan media jam ini. Pukul 11. Maka jarum pendeknya di mana anak-anak? Di angka 11. Jarum panjangnya di mana? Di angka 12. Maka kalian bisa menyebutkan ini pukul berapa? Pukul 11 tepat atau pukul 11.00. Benar. Pukul 11 tepat Anda sekalian pulang ke rumah. Ya, benar. Nah, kira-kira kalau Ibu tanya nih, kalau misalkan Ibu suruh kalian tulis di buku tulis atau di papan tulis, Ananda bisa tidak menuliskan angka 11 ini menggunakan tulisan seperti ini? Tadi pukul 11. Nah, pukul 11 itu kalau dituliskan dalam satuan waktu bagaimana? Nah, Ibu kasih contoh ya. Jika pukul 11, pukul 11 tepat, maka dituliskannya bagaimana? Ya, angka 11.2 0 0. Maka pukul pukul 11.00. Ya, benar. Nah, oke, kalian semua Ibu kasih tugas. Nah, di sini Ibu sudah membuat sebuah, apa ini namanya? Ini seperti kocokan atau seperti teka-teki yang ada di dalam sini. Ibu sudah menuliskan berbagai waktu yang nantinya kalian harus tuliskan seperti ini. Contohnya seperti ini. Tadi. Contohnya seperti ini tadi. Ibu sudah menuliskannya. Nah, misalkan 11 tepat, maka kalian akan menuliskannya seperti ini ya, anak-anak. 11.00. Nah, jika waktunya meminta pukul 8 yang tadi, pukul 8 lewat 30, maka Ananda sekalian harus menuliskan 8 lewat 30 menit seperti ini. 8 lewat 30 menit. Oke, sebelum Ibu bagikan teka-teki tadi, ada baiknya kita bakar semangat dulu agar Ananda semua semangat nih dalam belajar. Ayo berdiri. Ayo Ananda semuanya berdiri. Ayo Zikri berdiri. Ayo berdiri. Ilham, ayo berdiri. Oke. Ibu ada lagu nih, ada nyanyian. Ada yang tahu kira-kira lagu ini? Ayo kita nyanyi bersama. Nah, lagu yang kayak gini. Satu jari kanan,
Satu jari kiri digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri digabung jadi 8, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri digabung jadi 10. Mari bertepuk tangan. Ayo kita tepuk tangan semuanya. Pintar, hebat anak-anak ibu. Tabung semangat. Yes, yes. Yes, yes. Semangat. Oke, sudah bakar semangatnya. Sudah semangat lagi. Siap untuk belajar lagi? Siap? Siap. Oke, hebat. Baik, ibu akan membagikannya satu persatu ya, keliling. Nanti setiap kalian memilih, ibu akan kocok ini di depan meja kalian. Ini seperti gunjangan arisan. Kalian pernah kan melihat ibu-ibu kalian menggunjang arisan? Ya benar. Nah, nanti ibu kocok. Habis itu ibu kalian bisa memilihnya. Nanti satu persatu ya. Oke, kita mulai. Baik, semuanya sudah mengambil undian tadi. Sudah mengambil teka-teki yang tadi yang sudah ibu siapkan di gelas, sudah semua. Oke, sudah dibuka. Sudah? Oke, udah dibuka. Kemudian kalian tuliskan di mana? Oke, benar, dituliskan di buku tulis kalian masing-masing. Nanti ibu akan keliling. Nanti ibu cek satu persatu apakah Ananda sekalian sudah mengerti atau belum. Nah, di sini seperti ini contohnya ya, yang tadi sudah ibu jelaskan. Yang tadi jika di sini diminta yaitu pukul 9 tepat. Nah, bagaimana Ananda semua menuliskannya? Menuliskan jarum jam dengan benar. Nah, bagaimana nih tanda waktunya yang benar? Nah, nanti ibu akan keliling. Nanti ibu cek satu persatu Ananda semuanya. Oke, dari yang ibu lihat tadi ketika ibu berkeliling mengecek kalian satu persatu, sepertinya Ananda semua sudah mengerti bagaimana menuliskan waktu yang ditunjukkan dengan jarum jam dengan benar. Nah ya, meskipun masih ada yang sedikit-sedikit kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan kepada ibu ataupun kepada temannya. Kalau misalkan malu kepada ibu, bisa tanya ke teman sebelahnya atau teman yang di dekat rumahnya, bisa belajar bersama nantinya. Jangan malu-malu ya. Oke, Rizky, Ilham. Oke. Nah, kali ini coba kalian buka halaman buku halaman 5 mengenai teks bacaan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di sini ibu akan bacakan mengenai aturan ketika sarapan pagi. Nah, ibu akan bacakan terlebih dahulu. Nanti kalian bisa bergantian membacakannya ya. Oke. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain, yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua yaitu duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga yaitu mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat yaitu berdoa kepada Tuhan
sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima yaitu makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam yaitu tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh yaitu setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Yang kedelapan yaitu setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Oke. Nah, di sini yaitu yang dibahas yaitu mengenai aturan ketika sarapan pagi atau aturan ketika makan. Nah, kita kalau mau makan ternyata ada aturannya nih anak-anak. Nah, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Jangan asal makan aja, tapi sebelum makan kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu, bersih atau tidak untuk makan. Kemudian duduk dengan posisi yang baik. Nah, posisi yang baik bagaimana ketika makan? Nah, benar. Ketika makan posisinya harus baik, duduk dengan baik, duduk dengan sopan, makan dengan tenang. Tidak boleh pindah-pindah kalau makan. Kemudian makan dengan berjalan itu tidak boleh. Itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama ataupun aturan ketika sedang makan. Benar. Kemudian yaitu berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoa kepada Tuhan sebelum makan pastinya kita harus berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita makan bisa berkah dan bisa bermanfaat untuk badan kita. Nah, kemudian yaitu makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Benar, makan itu tidak boleh terburu-buru, yaitu makan tuh harus dengan tenang. Jadi kalau anak-anak semua kalau makan itu pasti ada aturan-aturannya. Kemudian tidak berbicara ketika makan. Ini siapa yang sering ketika makan atau ketika minum di kantin terus ngobrol sama teman-temannya. Nah, itu tidak baik, itu tidak benar dalam aturan ketika sedang makan. Jadi kalau kita makan ya kita makan. Kita tidak boleh berbicara dengan orang lain. Nah, setelah makan mencuci kembali tangan. Ya, setelah kita makan menggunakan sendok ataupun menggunakan tangan langsung, kita harus mencuci tangan dengan bersih. Nah, kemudian terakhir setelah makan kita berdoa lagi ya, karena kita dengan berdoa gitu kita bisa bersyukur kepada Tuhan kalau apa yang kita makan itu bisa menjadi berkah untuk tubuh kita. Benar sekali. Oke. Di sini pada halaman 6 anak-anak semua bisa dibaca ya. Nah, coba dibaca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Setiap kata atau Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, kita bisa lihat di kalimat tersebut, bisa Anda semua lihat di buku ya, di halaman 6, berdoa. Nah, berdoa itu kalimat kata atau kalimat pertama kan? Benar. Huruf B kenapa ditulis dengan huruf besar? Ya. Ya, Risma apa? Karena B itu huruf pertama, maka dituliskan dengan huruf besar. Tadi Ibu sudah menjelaskan kan mengenai aturan-aturan yang sudah kalian baca, mengenai aturan sarapan pagi yang ada di buku. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ketika kita makan itu ada adab, ada aturan, tata cara ketika kita makan itu seperti apa. Nah, jadi Ibu minta tugas kalian di rumah, kalian menuliskannya di buku tugas ya, di buku tugas benar. Kalian tulis tata cara seperti apalah yang kalian
lakukan ketika kalian makan di rumah. Misalkan sebelum makan saya membantu ibu memasak terlebih dahulu. Ketika selesai makan saya mencuci piring. Kemudian sebelum makan kami semua harus menunggu anggota yang lain ikut makan bersama atau seperti apa. Kalian tuliskan setiap harinya di buku tugas, benar, di buku tugas. Nah, besok dikumpulkan. Jadi tugasnya itu mulai dari siang ini. Siang, kemudian ya makan malam ya atau makan sore, kemudian sarapan. Ya, sarapan. Setelah kalian bersarapan, bisa kalian tulis. Nah, kemudian barulah esok harinya dikumpulkan di meja ibu. Nanti kita bahas bersama. Nanti kalian bisa menceritakannya di depan kelas. Nah, bagaimana aturan-aturan yang harus dilakukan di rumah kalian ketika makan. Oke? Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ayo anak-anak semua, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa saja pembelajaran kita hari ini? Mengenai apa? Mengenai satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Mengenal satuan baku mengukur waktu dengan benar. Kemudian yang kedua tadi apa? Menuliskan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan benar. Kemudian yaitu apa? Membacakan kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian menemukan penggunaan tanda titik sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan tepat. Oke, baik, hebat anak-anak ibu semua. Semua sudah mengerti apa saja pembelajaran yang sudah ibu jelaskan pada hari ini. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan tentang apa tadi? Tugasnya apa? Tentang ya, aturan-aturan adab atau tata cara saat makan. Ya, benar. Dituliskan di buku tugasnya. Dan besok dikumpulkan dan salah satu dari kalian bisa membacakan di depan kelas. Oke, baik, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas bisa dipimpin anggota kelasnya untuk berdoa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.